Selamat berjumpa saudara dan saudari dalam sesi renungan Sabda Allah, Sabda Sukacita kita. Saudara dan saudari, Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini, hari Minggu ini, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan Injil Markus pasal 6 ayat 30 sampai dengan ayat 34 dengan tema mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Saudara dan saudari, Bapak Ibu sekalian yang terkasih, Injil hari ini menceritakan para murid yang kembali dari tugas perutusan mereka dan menceritakan segala sesuatu yang mereka kerjakan dan yang mereka ajarkan. Juga diceritakan di dalam Injil hari ini, Yesus mengundang para muridnya untuk pergi ke tempat yang sunyi supaya mereka sendirian dan beristirahat sejenak. Membaca dan merenungkan Injil hari ini, kita bisa memiliki kesimpulan akan dua hal. Hal pertama adalah Yesus mengajak mereka untuk pergi ke tempat yang sunyi. Yesus berkata, marilah kita pergi ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahat sejenak. Saudara dan saudari, inilah undangan Yesus kepada para murid. Yesus mengundang mereka untuk beristirahat sejenak. Artinya, berada bersama Allah Bapa yang mengutus mereka. Mereka diajak untuk menyatukan tugasnya, menyatukan pekerjaannya, menyatukan pewartaannya kepada Bapa Allah sendiri. Yesus mengajak mereka untuk menyatukan seluruh hidup mereka kepada Allah Bapanya, karena Allah Bapalah yang mengutus mereka. Dan inilah saat doa. Di dalam doa, kita semua diajak untuk bersatu dengan Allah Bapa. Di dalam doa, kita diajak untuk meninggalkan kesibukan kita, baik kesibukan dalam pikiran kita, kesibukan dalam hati kita, maupun kesibukan dalam aktivitas harian kita. Karena itu Yesus mengajak para murid untuk memfokuskan diri pada relasi dengan Allah Bapa sendiri. Yesus mengajak mereka untuk membangun sekali lagi relasi mereka dengan Allah Bapa. Maka itu Yesus berkata, marilah kita ke tempat yang sunyi. Hal kedua yang mau dikatakan bahwa mereka tidak bisa sendirian di tempat yang sunyi karena harus melayani. Banyak orang mengikuti Yesus dan para muridnya. Banyak orang tahu kemana Yesus dan para muridnya pergi. Maka itu mereka mendahului Yesus dan para murid. Bahkan mereka tiba lebih dahulu ke tempat di mana Yesus dan para murid tujui. Dan kesendirian mereka dengan Allah Bapa tidak tercapai. Doa mereka belum tercapai. Saat hening mereka, saat sunyi mereka, saat istirahat mereka belum tercapai. Pertanyaannya, kenapa mereka tidak melakukannya? Saudara-saudara, kita tahu bahwa Yesus datang untuk keselamatan jiwa-jiwa. Yesus datang untuk menyelamatkan semua orang berdosa. Dan
betapa berbelas kasihnya hati Yesus ketika melihat orang banyak yang kehausan akan kehadiran yang ilahi. Dan Yesus memilih untuk melayani mereka. Ketika mendarat dan melihat jumlah orang yang begitu banyak, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Saudara-saudara, belas kasih atau cinta kasih mengalahkan segalanya. Cinta kasih mengalahkan apapun juga yang ada padamu. Karena dengan cinta kasih, Allah menyelamatkan manusia. Dan dengan cinta kasih pula, Anda dan saya, kita mampu menyelamatkan banyak orang. Kenapa Yesus memilih untuk mulai mengajari mereka, mulai mengajar, mewartakan kabar sukacita kepada mereka? Hal pertama adalah karena kasih. Yesus yang penuh belas kasih, hatinya yang penuh belas kasih membuat Yesus tidak mampu menolak orang lain. Hati yang berbelas kasih tidak mampu mengesampingkan orang lain. Hati yang penuh belas kasih tidak mampu mengatakan tidak kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Itulah hati Yesus yang penuh belas kasih. Saudara-saudara, banyak hal mengalahkan cinta kasih kita. Cinta kasih kita kecil, kerdil di hadapan banyak hal. Banyak kali kita tidak mampu melakukan cinta kasih karena materi atau karena pribadi tertentu. Tetapi Yesus mau mengajarkan bahwa melakukan cinta kasih adalah pilihan utama. Karena dengan cinta kasih kita mewartakan kasih Allah bagi dunia. Dan kenapa Yesus memilih untuk mulai mengajar? Antara lain karena jiwa-jiwa. Bagi Yesus, setiap orang berharga di mata Allah. Setiap orang perlu diselamatkan. Bagi Yesus, jiwa-jiwa lebih penting dari sesuatu atau hal apapun di dunia ini. Bagi Yesus, jiwa manusia sangatlah penting dari apapun, karena Allah menyelamatkan jiwa manusia, bukan Allah menyelamatkan sesuatu yang bukan manusia. Saudara-saudara, Injil mengajak kita untuk mendahulukan cinta kasih. Karena dengan cinta kasih, kita menyatakan kasih Allah, dan dengan cinta kasih kita menyelamatkan jiwa-jiwa. Dan semua yang Anda kerjakan, semua yang kita kerjakan dengan penuh cinta kasih merupakan sebuah pujian, sebuah usaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah sendiri. Karena di dalam cinta kita mampu melihat Allah. Di dalam cinta kita mampu mengalami kehadiran Allah di dalam banyak orang. Amin. Tuhan memberkati, dan semoga sepanjang hari ini
kita semua dilimpahi rahmat dan rezeki